Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berjumpa kembali. Kita berada di minggu kedua, 11 Januari 21, dengan satu tema, inilah perjanjiannya. Kalau kemarin tanggal 4 Januari, Allah yang menyelamatkan, maka sekarang kita bicara dengan satu tema, inilah perjanjiannya. Nah, saudara, mari kita segarkan dulu jiwa kita dengan satu pujian 362 dari Kidung Jemaat bait pertama dan kedua. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa, mengawali hari-hari di minggu ini, kami akan selalu pegang perjanjian-Mu. Karena itu Bapa, malam ini kami akan merenungkan apa yang menjadi isi dari perjanjian-Mu itu. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan sembunyikan kami, kelemahan kami dalam karunia-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca satu ayat dari perjanjian Tuhan dengan perjanjian yang dilakukan dengan Abraham. Kejadian 17 ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat. Menandakan apa, saudara? Menandakan ada korban darah, ada cucuran darah dari anak laki-laki. Dan itulah simbol darah penebusan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanannya, kemudian Abraham beserta keturunannya, dalam diri Yakub dan 12 anaknya, dibuang ngungsi ke Mesir. Dan di Mesir ada peristiwa yang luar biasa.
setelah 450 tahun di Mesir jadi budak, Tuhan melepaskan melalui peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Paskah. Tulah ke-10, yakni anak laki-laki sulung mati. Tetapi yang ada korban darah domba dileletkan di pipi pintu, maka dia dilewati oleh malaikat Tuhan, dan itu berarti dilewati dari kematian, dan itulah Pesah, Paskah, dilalui dari kematian karena ada korban darah domba. Itu perjanjian antara Tuhan dengan umat Allah. Nah, dalam perjanjian baru, perjanjian itu diwujudkan dalam cucuran darah anak domba Paskah. Bukan lagi domba mbek-mbek, tapi domba dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah saudara, maka sekarang korban itu tidak lagi kita yang melakukan, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bagi kita, orang laki-laki yang percaya kepada Yesus, sunat ataupun tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena sudah bersama dengan Yesus. Nah, kita akan baca itu di dalam kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita harus, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, berarti kita sudah dibaptis dalam kematian Yesus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Jelas saudara, perjanjian Tuhan yang waktu itu perjanjian yang menghidupkan di dalam diri Abraham, sekarang diperbaharui dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis, itu berarti kita sudah mati bersama Yesus, sudah dikuburkan bersama Yesus, tetapi kita juga sudah bangkit bersama Yesus, dan kita hidup bersama dengan Yesus. Itulah perjanjian Tuhan. Itulah dasar kita. Lalu dampaknya atau implikasinya bagi kita apa? Kalau kita ini sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Satu, Allah adalah Allah kita, dan kita adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau Allah itu menjadi Allah kita dan kita kepunyaan Allah, maka hidup kita Allah yang menjamin. Sebagaimana korban Yesus menjamin keselamatan masa depan kita pasti di sorga, demikian juga dalam perjalanan hidup kita di dunia ini menuju tanah terjanji, di sorga nanti kita dijamin oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu jangan khawatir, karena Allah sudah berkenan menjadi Allah kita dan kita kepunyaan Allah, pasti tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan tidak akan menegakkan kita, tapi Tuhan pasti menuntun, mencukupkan, dan melindungi kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, godaan sebesar apapun
kita akan mampu menghadapinya. Perjalanan di dunia ini penuh dengan goncangan, tetapi kita pasti mampu mengalahkan pencobaan dan godaan itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkannya. Kalau kita sudah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus, hidup bersama, berarti kita sudah mengalahkan pencobaan itu. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Dan pada saat kamu dicobai, Tuhan memberikan kekuatan supaya kita kuat menghadapinya. Ingat itu, 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, sudah yang kasih Tuhan, yang ketiga, sudah yang kasih, keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Saudara tidak perlu bersusah-susah lagi mikir engkau mlebu swarga piye, enggak perlu. Tapi Tuhan sudah pasti. Perjanjiannya di dalam Yesus Kristus adalah perjanjian keselamatan. Jadi saudara dan saya pasti punya kapling di surga. Pada saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat di surga. Nah, apalagi yang mau kita bingungkan, saudara? Apalagi yang mau kita bingungkan? Kalau kita ini milik Yesus, di dunia kita dijamin hidup kita, di surga pasti kita diberi tempat. Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari kita berserah padanya. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dengan kehidupan yang mencukupkan, dengan berkat yang luar biasa. Berkati kami minggu-minggu ini supaya dapat kami jalani dengan penuh sukacita. Supaya dengan demikian hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 362. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Allah serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin.